Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun sekarang ini kita belajar dari rumah, tapi ibu harap semangat kalian tidak kendor untuk belajar. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara, yang dimana tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, siswa mampu menggali informasi tentang cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Terus yang kedua ialah siswa mampu menyajikan hasil wawancara dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Nah, adik-adik, wawancara itu apa sih? Yuk, kita lihat PowerPoint berikut ini. Nah, adik-adik, wawancara adalah pertemuan antara narasumber dan pewawancara yang dilakukan dalam rangka bertukar informasi melalui serangkaian tanya jawab yang diberikan dalam sejumlah topik tertentu. Nah, unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah wawancara. Yang pertama, pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan. Yang kedua, narasumber. Narasumber disebut juga informan, yaitu orang yang diwawancarai. Yang ketiga, topik wawancara dan daftar pertanyaan. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Selanjutnya ada tahap-tahap wawancara. Tahap wawancara ada 3, yaitu tahap sebelum wawancara atau tahap persiapan. Yang kedua, tahap saat wawancara atau pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, tahap setelah wawancara atau penyusunan hasil wawancara. Hal-hal yang diperlukan pada tahap persiapan yaitu yang pertama, siapkan topik atau tema. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik. Yang harus kita lakukan pada saat pelaksanaan wawancara ialah yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang keempat, menyampaikan pertanyaan. Yang kelima, mencatat dan merekam pokok atau isi wawancara. Yang keenam, mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, mengakhiri dengan salam. Tahap yang terakhir yaitu tahap setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Nah, ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara. Yang pertama, apa atau apakah digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa atau siapakah digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan atau kapankah menanyakan waktu suatu peristiwa. Yang keempat, di mana atau di manakah menanyakan tempat peristiwa. Yang kelima, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang terakhir, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan terjadi dalam sebuah peristiwa. Berikut ini ada contoh wawancara. Topik wawancara, cara merawat tanaman. Pewawancara Ibu Ina dan narasumber Pak Radit. Selamat siang Pak Radit, perkenalkan nama saya Ina Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak.
Boleh saya tahu, Pak, apa saja tanaman yang Bapak rawat saat ini? Selamat pagi Ina. Untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman hias yang digantung. Wow, keren ya, Pak. Boleh saya tahu, Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini? Untuk saat ini ada sekitar 6 jenis tanaman. Oh iya, Pak. Bagaimana cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak layu dan mati? Cara yang tepat untuk merawat tanaman gantung ialah pertama-tama kita harus mengenali jenis tanamannya terlebih dahulu. Lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur. Dan yang terakhir rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Lalu, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari, seperti teras rumah. Baiklah, Bapak Radit. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya harap banyak orang yang terinspirasi dari Bapak untuk menghijaukan pekarangan rumah. Sekali lagi, terima kasih, Pak. Nah, adik-adik, jadi itu tadi contoh praktik wawancara. Jadi bagaimana? Mudah saja kan? Nah, jadi kesimpulannya, wawancara ialah percakapan antara pewawancara dan narasumber untuk mengetahui suatu informasi. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Mari kita mengakhiri dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, ingat 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.